Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin. Nah, ini untuk kegiatannya aku awali dengan aku nyapu di bagian ruangan TV ini ya teman-teman. Tadinya sebelum aku nyapu itu aku udah berberes juga yang kayak berantakan-berantakan gitu ya untuk barang-barangnya itu udah aku beresin, dan juga aku itu udah beresin tempat tidur juga di dalam kamar. Terus untuk nyapunya ini pun juga tadinya itu nyapu dari arah kamar, terus aku terusin ke bagian ruangan TV ini tadi. Nah, rencananya tadi mau divideoin gitu ya teman-teman, tapi aku pikir-pikir ya sudahlah ya, nggak usah aku videoin aja. Karena untuk kegiatan berberesnya aku ini mau aku gabungin gitu teman-teman sama kegiatan aku bongkar belanjaan bulanannya aku ya, sesuai di thumbnail lah ya. Nah, ini tuh untuk nyapu-nyapunya nggak yang terlalu lama ya teman-teman, karena seperti biasa satset aja, karena kan ruangannya nggak yang gede kan ya, jadi ya udah untuk nyapunya itu satset aja. Dan juga seperti biasa ini nyapunya aku terusin sampai ke area teras. Terus di sini seperti biasa juga untuk sapu bagian dalam sama luar itu selalu aku bedain ya teman-teman. Jadi nggak pernah aku gabung, khusus di dalam ada dan sapu untuk di luar juga ada. Jadi tujuannya itu supaya sapu yang khusus di dalam itu nggak yang terlalu kotor banget gitu kan. Karena kalau di area teras apalagi di bagian pintu pagar itu ya teman-teman, biasanya suka banyak pasir-pasir dari sendal itu kan. Nah, biasanya pasir-pasir sendal itu bukan cuman pasir, ada basahnya juga, ada sedikit lumpur juga yang keikut. Nah, jadi alangkah baiknya sapu itu dipisahin aja, khusus untuk teras dan khusus untuk dalam. Nah, itu tadi aku tuh nyapu tapi malah direcokin sama si kucing ya teman-teman. Suka banget dianya kalau ngelihat kayak kotoran-kotoran kertas gitu yang goyang-goyang selalu dimainin gitu. Dan ini alhamdulillah untuk nyapunya udah selesai sampai teras. Terus di sini untuk cuaca juga lumayan cerah tuh ya untuk mataharinya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Terus di sini aku langsung aja ke bagian dapur. Ini aku mau manasin sisaan nasi semalam karena masih lumayan banyak. Jadi aku panasin aja untuk makan nanti siang aku sama Ralin. Pokoknya kayak biasa aja. Di setiap paginya itu kalau misalnya ada sisaan nasi yang masih lumayan itu selalu aku panasin ya teman-teman. Dan di tungku sebelahnya itu tadi aku itu ngerebus air minum gitu, cuman belum mendidih, jadi ya aku belum matiin otomatis gitu kan. Dan di sini selagi nunggu tuh ya dandang kukusannya itu mendidih buat manasin nasi, ini aku sambil aja nyapu-nyapu di bagian lantai dapurnya. Pokoknya kalau untuk kerjaan rumah itu harus bisa disambi-sambi gitu ya teman-teman, yang mana bisa disambi ya udah kita sambi supaya nggak yang terlalu memakan waktu terlalu lama gitu kan untuk berberes, untuk ngerjainnya. Jadi harus pintar-pintarnya kita lah ya dalam menyambi dan juga merangkap-rangkap pekerjaan rumah tangga. Dan terkadang tuh ya teman-teman kalau misalnya aku tuh lagi nyuci gitu ya, jadwal nyucinya itu pas di pagi hari kayak gini. Nah, itu tuh aku suka banget tuh sekalian tuh kan nunggu gilingan cuciannya aku tuh sekalian masak, sekalian nyuci piring, sekalian nyapu, berberes dan lainnya. Karena supaya cepat selesai kan, apalagi kalau misalnya aku ngelakukannya itu pas di saat jam sekolah Ralin gitu ya teman-teman, pas di saat hari sekolah maksudnya. Jadi harus ini ya, uber-uberan waktu gitu sama jam pulangnya dia. Jadi targetnya aku tuh kerjaan semua yang aku kerjakan di pagi hari itu harus selesai sebelum jemput
ralin sekolah gitu. Jadi makanya harus banget yang namanya menyambi pekerjaan kalau pas lagi banyak-banyaknya. Tapi terkadang ada juga pekerjaan rumah yang nggak bisa disambi. Nah itu ya mau nggak mau ya udah kerjain satu kerjaan dan diselesaikan sampai selesai gitu. Tapi kalau masih bisa ada pekerjaan yang bisa disambi, ya udah harus disambi gitu ya teman-teman. Itu kalau aku sih, karena aku nggak mau juga ngerjakan sesuatu pekerjaan itu terlalu lama gitu. Akunya itu tipe orang yang pengen cepat selesai dalam suatu pekerjaan gitu ya teman-teman. Apalagi pekerjaan di dapur. Aku nggak pengen lama-lama di dapur karena butuh istirahat juga dan ngelakuin hal-hal yang lainnya selain beraktivitas di dapur intinya ya teman-teman. Nah, oke lanjut. Tadi itu udah selesai tuh ya untuk nasinya aku masukin ke dalam dandang, terus aku biarin aja sampai dia beberapa menit dulu. Palingan 1 menitan gitu udah aku matiin. Dan tadi juga aku sempat nyambi juga ngepel lagi. Maksudnya ngelap-ngelap tuh ya di bagian meja kompor dan sekitarnya ya teman-teman. Soalnya habis buatin bekal Pak suami itu belum ada aku lap-lap untuk bagian kompornya tadi. Jadi aku lap-lap dulu dan lanjut ini aku mau nyuci ada beberapa perabotan yang kotor. Jadi ini tuh sebenarnya cucian piring aku yang kedua sih ya, karena pas aku itu bangun tidur, aku itu udah nyuci piring juga. Dan ini tuh sisa-sisa dari buatin bekalnya Pak suami tadi pagi, belum aku cuci. Dan juga ada beberapa gelas gitu, gelas minum yang kotor. Jadinya kalau udah dicuci semua, nggak ada lagi perabotan kotor yang nangkring-nangkring di area cucian piring. Itu enak aja gitu ya ngeliat, karena udah kosong melompong, nggak ada yang kotor-kotor lagi. Oh iya, tadi tuh sebelum aku nyuci piring, aku tadi ada ngelemahin apa namanya itu ikan ya teman-teman, ikan kecil-kecil dari freezer. Itu udah dari pagi banget aku itu rendam pakai air dan dia udah lemah gitu. Rencananya pengen aku masak sih pagi ini, cuman nggak jadi ya teman-teman. Palingan entar sore aja deh untuk ikannya itu aku masak. Dan cucian piring aku udah selesai ya teman-teman. Terus di sini aku lanjut mau bongkar belanjaan bulanan aku. Nah, untuk belanja bulanan ini aku lakuin itu di kemarin sore dan belum sempat aku bongkar. Jadi ini pagi ini barulah mau aku bongkar dulu untuk belanjaannya. Lagian juga untuk belanjaannya tuh nggak yang banyak-banyak banget ya teman-teman. Pokoknya setiap bulan yang perlu-perlu aja yang aku beli. Nah, ini langsung aja aku keluarin semua belanjaannya aku dan mau aku spill satu-satu juga ya untuk harganya supaya teman-teman itu bisa membedakan sama ataukah berbeda gitu ya untuk harga-harga barang di daerah aku sama di daerah teman-teman. Nah, yang pertama itu ada Molto pewangi dengan Soklin pewangi, itu harganya sama ya teman-teman, satuannya itu 12.500. Terus ada Mama Lemon itu harganya 10.000, Soklin lantai harganya 7.000 dan minyak goreng itu satuannya harganya 18.500. Aku ambil kemasan yang 1 liter aja, cuman aku ambil 2 ya. Terus lanjut di sini ada tisu. Itu tisu satuannya itu harganya 6.500. Aku ambil 3. Insya Allah cukup lah ya untuk 1 bulan ke depan. Ya kalau nggak cukup nanti tinggal tambah lagi beli gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh belinya sekira-kiranya aja deh dulu gitu. Tapi kalau yang udah inti-intinya tuh insya Allah bakalan cukup untuk 1 bulan ke depan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut di situ ada Protex itu harganya 8.000 dan sabun deterjen total itu harganya 20.000. Itu aku beli yang ukuran kecil aja 750 karena memang stok yang kemarin itu masih ada. Soalnya aku belinya di akhir bulan ya teman-teman karena udah kehabisan kan. Jadi untuk belanja ini aku beli yang ukuran 750 gram aja. Terus lanjut ada sabun colet ekonomi itu harganya 3.000. Ada sabun Shinzui batang itu 5.000. Pepsodent harganya 15.000. Terus ada bukan Pepsodent ya, itu Kodomo, maksudnya pasta giginya Ralin harganya 6.000. Lalu di situ ada Pavemet itu harganya 12.000. Terus ada susunya Ralin 2 kotak ya teman-teman. Ini coklat sama full cream. Itu harganya 49.000 yang coklat.
Terus kalau yang full cream ini harganya 57.000. Terus masing-masingnya itu 400 gram gitu ya teman-teman untuk susu dan kaunya. Dan itu alhamdulillah sih biasanya cukup untuk 1 bulan ke depan. Dan ada gula 1 kilonya 18.500. Ada teh Gunung Satria harganya 5.500. Ada saus sambal itu harganya 8.000. Terus di sini ada Masako, itu harganya 10.000. Dan ini ada kecap. Untuk kecap ini aku ambil ukuran kecil aja ya teman-teman. Ini harganya 10.000. Terus ada susu, bukan susu ya, kental manis maksudnya. Ini untuk kental manisnya aku ambil yang rentengan aja, 1 pak itu harganya 8.500. Terus ada garam, itu garam satunya harganya 3.000 ya teman-teman. Jadi aku tuh baru buka juga sih sebenarnya garam ya kan. Kemarin-kemarinnya itu beberapa hari yang lalu. Jadi makanya aku nambah 1 bungkus aja untuk garamnya. Nah, terakhir itu ada telur 1 piring ya teman-teman. Untuk telur 1 piring itu harganya 58.000. Nah, inilah kurang lebihnya belanjaannya aku ya teman-teman. Sebenarnya sih ada belanjaan lain lagi seperti apa itu namanya, jajannya Ralin sama ini ya teman-teman, sama vape semprot gitu loh teman-teman yang untuk serangga. Cuman itu udah aku pakai di malam harinya gitu ya. Jadi ya udahlah, nggak usah aku taruh di sini karena memang yang untuk belanjaan yang aku keluarin ini emang bener-bener masih dalam kresek yang memang bener-bener belum aku otak-atik di malamnya gitu kan. Jadi makanya baru pagi ini mau aku keluarin semuanya, maksudnya baru aku keluarin semua gitu ya. Ini belepotan ngomongnya ya, mohon maaf teman-teman. Nah, inilah kurang lebihnya ya untuk belanjaan bulanan. Alhamdulillah udah belanja. Bagaimana untuk teman-teman juga, apakah udah belanja bulanan atau belum? Kalau aku biasanya belanja bulanan seperti biasa di awal bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman itu awal bulan atau akhir bulan gitu ya. Kadang kan ada juga tuh yang akhir bulan udah belanja bulanan gitu. Nah, kalau aku mesti banget biasanya itu di awal bulan baru belanja gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut lagi, langsung aja semua belanjaannya mau aku simpan ke wadahnya ya. Dan ini nggak usah gagal fokus. Untuk wadahnya aku tuh pakai 2 toples besar seperti ini. Dan ini juga untuk yang makanan aku pisah gitu ya sama yang bagian sabun-sabunan. Nah, itu tadi aku ada ngerapiin dulu ya untuk yang di dalam toples ini, apa ya, tepung-tepungan sih itu ya, aku keluarin dulu supaya cukup gitu kan, baru aku tata-tata ulang dan aku masukin lagi. Nah, ini udah selesai yang untuk bahan-bahan makanannya. Terus lanjut nih untuk yang per sabun-sabunannya dan lain sebagainya. Terus untuk barang-barang yang gak aku masukin ke dalam toplesnya ini, itu langsung mau aku refill aja ke wadahnya. Artinya itu ada yang udah habis dan juga ada yang udah menipis gitu kan di wadah-wadahnya. Jadi gak usah aku masukin lagi ke dalam toplesnya. Biar gak bolak-balik gitu ya teman-teman, nanti masukin dikeluarkan lagi gitu kan. Jadi ya lumayan lah ya nyimpan tenaga gitu ya teman-teman. Apaan sih ya, padahal cuman buka tutup toples aja gitu kan, nggak perlu tenaga yang ekstra. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Di sini alhamdulillah udah selesai semua tuh, aku masukin yang perlu dimasukin ke dalam toples tadi untuk barang-barangnya. Dan ini lanjut, aku mau potong-potongin dulu untuk vape mat-nya. Sebenarnya aku tuh pengen cari yang cair gitu kan, cuman pada kosong ya teman-teman. Jadi akhirnya aku ambil aja yang vape mat ini juga. Karena kan aku ada alatnya yang untuk vape mat juga dan ada alatnya yang untuk cair gitu. Jadi karena berhubung yang cair nggak ada, ya udah ambil yang vape matnya aja yang kepingan kayak gitu. Terus ini lanjut lagi, aku mau pisahin, bukan pisahin, lebih tepatnya itu pindahin ya telur-telur tadi ke wadahnya. Dan karena wadah telur itu nggak cukup semua 1 piring telur itu, 1 karton telur dijadiin 1 di tempat telur yang tadi. Jadi sisanya ini aku masukin ke dalam kulkas aja. Dan untuk telur yang di dalam kulkas ini biasanya itu duluan yang bakalan aku masak ya teman-teman. Karena kalau telur kelamaan di dalam kulkas
itu biasanya telurnya itu suka menggumpal gitu kan. Jadi makanya kalau ada telur di dalam kulkas, pas lagi pengen dimasak, nah itu aku ambil yang di dalam kulkas dulu. Dan ini lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku mau masukin barang-barang yang udah mulai menipis dan udah habis. Tadi yang pertama itu aku ada nge-refill teh celupnya. Seperti biasa juga stok yang lama itu aku pindahin ke atas dan yang baru dibuka itu ditaruh di bagian bawah. Terus ini lanjut karena memang susunya Ralin tuh udah bener-bener habis ya teman-teman. Jadi langsung aja aku masukin juga untuk susunya yang coklat sama yang full cream. Kenapa ada dua? Karena Ralin itu kalau cuman minum susu yang coklat itu babnya itu keras ya teman-teman, susah gitu babnya. Jadi makanya aku akalin di setiap buatin susunya Ralin itu aku campur sama yang full cream ini. Nah ini selama dicampur untuk nyeduh si ininya ya, si susunya, alhamdulillah babnya itu normal-normal aja gitu. Makanya mesti banget beli susunya itu dua macam seperti ini. Kenapa juga nggak dikasih aja sekalian yang full cream tok gitu kan. Nah anaknya itu nggak mau ya teman-teman, maunya susu coklat gitu. Jadi makanya aku akalin lah, jadinya dicampur gitu di setiap buatin dianya susu. Nah terus untuk gula itu sisaan yang bulan kemarin ya teman-teman, masih ada gitu beberapa bagian, jadi aku masukin aja, satuin semuanya. Terus yang terakhir ini ada kecap manis. Untuk kecap manis juga udah sisa sedikit banget, jadi makanya langsung aku tuang juga ke wadahnya. Nah ini alhamdulillah untuk pertoplesan udah pada terisi ya teman-teman. Jadi udah tenang lah gitu ya kalau misalnya udah pada terisi semua untuk stok-stok di dapur. Nah ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya video kali ini lumayan rada panjang untuk durasinya, karena kalau mau dipecah jadi dua itu aku bingung nanti ya untuk apa ya, untuk pembagian videonya. Jadi ya udah aku gabungin aja lah ya, nggak apa-apa dan nggak masalah. Nah ini setelah aku tadi udah beres-beres untuk belanjaannya, aku udah selesai semua. Terus di sini karena masih ada waktu gitu ya, sebelum jam pulang Ralin, ini aku mau ngepel dulu untuk lantai bagian rumahnya aku ya teman-teman. Jadi buru-buru aja ini tuh aku ngepel dulu untuk seluruh lantainya, karena memang juga udah lumayan lama nggak dipel ya kan untuk lantai rumahnya aku. Jadi di sini karena memang masih ada waktu, masih ada tenaga, jadi aku kerjain aja dulu untuk ngepel-ngepelnya, karena memang juga nggak yang terlalu apa ya, nggak yang terlalu lama banget gitu ya untuk ngepelnya. Soalnya kan untuk ruangan di rumahnya aku ini nggak yang besar-besar banget gitu ya teman-teman. Ya bisa dibilang set aja lah gitu udah selesai untuk ngepelnya. Nah ini udah selesai di bagian ruangan TV tadi, itu aku sempat ngepel juga set di bagian kamar. Terus ini lanjut aku ngepel lagi di bagian lantai dapurnya ya teman-teman. Jadi udah bener-bener selesai pekerjaannya aku berberes di pagi ini. Dan juga sampai di sini dulu untuk videonya. Buat teman-teman yang udah nonton, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.